Selamat pagi teman-teman semua, selamat datang di kuliah pagi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Left Bundle Branch Block dan Right Bundle Branch Block, atau kita sebut sebagai LBBB dan RBBB. Nah, bagaimana konsepnya sebetulnya? Mungkin kita akan bahas dulu sebelum masuk ke bentuk-bentuk gelombangnya. Kita akan membahas konsepnya, bagaimana LBBB dan RBBB itu terjadi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah LBBB. Jadi, apabila terjadi blok di Left Bundle Branch, maka impuls atau depolarisasi itu akan berjalan dari AV node ke arah Right Bundle Branch Block saja. Jadi yang left itu terblokir, sehingga depolarisasi, impuls, potensial aksi tidak bisa lewat situ. Maka yang terjadi adalah, yang pertama akan terjadi depolarisasi di ventrikel kanan terlebih dahulu. Kenapa bisa demikian? Karena left bundle branch itu terblok, sehingga impuls tidak bisa lewat situ. Maka yang akan terdepolarisasi terlebih dahulu adalah yang ventrikel kanan. Lah, kenapa septalnya tidak terdepolarisasi? Perlu kalian tahu bahwa right bundle branch itu tidak memiliki cabang menuju ke septal. Masih ingat di pertemuan video sebelumnya ya, di part sebelumnya, bahwa right bundle branch itu tidak punya cabang menuju ke septal. Yang punya adalah left bundle branch. Jadi yang bisa mendepolarisasi septal itu hanya left bundle branch. Kalau left bundle branch-nya keblok, maka depolarisasi pertama terjadi di ventrikel kanan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya gelombang depolarisasi tadi itu akan menjalar ke septal dan juga ke ventrikel kiri. Tapi perlu diingat bahwa penjalaran gelombang dari sel miokard ke miokard yang satu itu lebih lambat dibanding dengan jika kita pakai Purkinje fibers. Masih ingat tentang kecepatan potensial aksi ya? Bahwa yang paling cepat itu Purkinje fibers. Kalau yang paling lambat itu adalah AV node. Nah, kalau depolarisasi terjadi lebih dulu di ventrikel kanan, maka ventrikel kanan itu akan menjalarkan depolarisasinya kan. Ini sudah terdepolarisasi terus menjalar ke ventrikel kiri dan ke septum. Tapi penjalarannya pelan. Nah, dengan konsep ini kita akan mengetahui bahwa vektor yang terbentuk itu nanti ke sana. Karena apa? Karena depolarisasinya berawal dari belah kanan, terus menjalar ke sebelah kiri. Dan depolarisasi ini tidak terjadi secara simultan. Sehingga nanti di V1 itu bisa terjadi gelombang yang seperti ini. Pertama, akan terjadi sebuah peningkatan, naik sedikit. Kemudian akan terjadi penurunan yang tajam. Di V1 ya, kalian ingat V1 di sini. Kemudian gelombang T-nya itu akan seperti ini. R yang kecil itu merupakan depolarisasi dari ventrikel kanan. Dia sempat naik sedikit. Tapi kemudian langsung disusul dengan depolarisasi yang ke arah kiri, menjauhi V1, yaitu depolarisasi septal dan depolarisasi ventrikel kiri. Nah, itu arahnya vektornya adalah menjauhi V1, sehingga terjadi S yang dalam di V1 ya. Kemudian gelombang T-nya itu merupakan repolarisasi dari ventrikel. Repolarisasinya itu terjadi dari ventrikel kanan dulu. Nah, karena repolarisasi itu dari ventrikel kanan terlebih dahulu, maka arah vektor repolarisasinya itu juga ke arah kiri. Nah, kalian ingat bahwa repolarisasi itu adalah vektor negatif. Nah, vektor negatif menjauhi elektroda positif V1, maka akan terbentuk defleksi positif pada EKG-nya. Oke, seperti itu. Nah, kalau di V6 bagaimana? Oke, kalau di V6 begini. Karena depolarisasi yang pertama terjadi itu di ventrikel kanan, maka kan gelombangnya arahnya gini ya. Terus menuju ke ventrikel kiri, terus ke septal juga. Arahnya kan totalnya pokoknya ke sana. Nah, sehingga di V6 itu nanti akan terbentuk seperti ini. Kalian bisa lihat T-nya terbalik, kemudian monofasik biasanya. Karena apa? Karena depolarisasinya vektornya seperti ini. Nah, kenapa T-nya itu bisa terbalik? Karena ingat bahwa repolarisasinya itu dari kanan ke kiri. Jadi arah vektornya itu menuju ke V6. Nah, padahal vektor repolarisasi itu vektornya negatif. Negatif mendekati elektroda positif V6, maka yang terbentuk di EKG adalah defleksi negatif. Sehingga T-nya itu terbalik, T-nya itu turun ya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas tentang RBBB. RBBB artinya terjadi blok di bundle branch yang sebelah kanan, sehingga ventrikel kanan akan terlambat depolarisasinya. Ventrikel kanan akan terdepolarisasi akibat gelombang yang datang dari ventrikel kiri, bukan gelombang yang datang dari Purkinje fibers. Maka di RBBB itu yang akan terdepolarisasi pertama adalah septal. Kemudian depolarisasinya ventrikel kiri dulu, baru nanti dia menjalar ke ventrikel kanan. Jadi ventrikel kanannya lambat. Kalau dengan proses yang seperti ini, itu akan muncul gelombang seperti apa? Kita lihat di V1 dan V6. Nah, kalau di V1 bagaimana? Kita lihat di V1. Di V1 jelas yang pertama septal yang akan terbaca. Kemudian depolarisasi yang kedua adalah depolarisasi ventrikel kiri. Maka vektornya menjauhi V1.
maka dia turun. Kemudian secara pelan, secara lambat, ini gelombang akan mengarah ke ventrikel kanan dan terjadi depolarisasi seperti ini. Nah, karena ada vektor lagi tambahan setelah ventrikel kiri selesai, kemudian depolarisasi menjalar ke ventrikel kanan, maka akan terbentuk EKG yang seperti ini. Nah, ini namanya RSR prime. Jadi ada gelombang tambahannya. Gelombang ini bisa bentuknya RSR prime atau RR prime saja, atau RSR prime. Ini timbul karena ventrikel kanan dan kiri tidak terdepolarisasi secara bersamaan. Jadi yang kiri dulu, terus yang kiri menjalar ke yang kanan. Nah, perlu diingat bahwa kalau depolarisasi antar miokard itu lambat prosesnya. Kalau dari Purkinje fiber ke miokard itu cepat gitu ya. Nah, kalau di V6 gimana? Kalau di V6 kita lihat yang pertama jelas septal dulu. Septal menjauhi V6 maka akan turun, ya kan? Kemudian terjadi depolarisasi ventrikel kiri, maka akan naik, ya kan? Nah, kemudian terjadi depolarisasi ventrikel kanan. Akan terbentuk gelombang yang seperti ini. Kalau di V6 yang menjadi fokus kita adalah durasinya. Kenapa durasinya ini melebar? Karena ingat bahwa proses depolarisasi ventrikel kanan itu dari sel miokard ke sel miokard yang lain. Itu lambat sekali. Kalau depolarisasi langsung dari sumber Purkinje fibers itu cepat, sehingga ini memanjang durasinya. Sehingga durasi S di V6 itu lebih besar dari durasinya R. Kalian bisa lihat kan ini perbandingannya. Kalau horizontal itu kan durasi dalam second, dalam detik. Jadi untuk RBBB itu di V1-nya itu seperti ini ya. Ada prime-prime-nya, tambahan-tambahan gelombang. Kalau di V6 itu fokusnya kita adalah melihat durasinya. Oke, jadi seperti itu teman-teman semua. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan komen. Kalau ada koreksi dan saran silahkan komen juga. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih, selamat pagi.